lagi berasa kayak di Gua Hira, saya mau sampaikan surat ke-6 yang turun. Karena tadi lanjutin Ustadz Jamil bilang bahwa orang yang bahagia itu yang bukan yang banyak duit, bukan yang banyak keluarga, bukan. Tapi yang datang bawa hati yang bersih. Lihat, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Idrus bin Syahab menyebutkan, La syarafa lil abdi illa bil ilmi wal amali wal akhlaqi was siratil hasanah. Enggak bisa seseorang dapat kemuliaan kecuali dengan ilmu, amal, akhlak dan budi pekerti yang baik. Enggak bisa seseorang dapat kemuliaan dengan nasab. Kita bicara tentang misalnya contoh Abu Lahab. Abu Lahab kalau kita lihat nasabnya, bayangin, adik kakak sama abahnya Rasulullah. Rasulullah bin Abdullah. Sayyidina Abdullah ini adik kakak sama Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza. Kemudian karena mukanya kemerah-merahan dijuluki Abu Lahab. Lahab itu artinya kembang api, api yang merah tuh. Nanti nih kalau antum insya Allah pergi ke Mekah, ada tempat namanya Bukit Safa. Bukit Safa, Bukit Marwah. Disuruh sa'i, bolak-balik 7 kali sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidah siapa? Sayyidah Hajar, istri dari Nabi Ibrahim. Tambah terang lagi, Masya Allah. Nah, di Bukit Safa Nabi berdiri. Pertama kali dapat wahyu, kata Allah diantaranya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluargamu, wahai Nabi. Nabi naik ke Bukit Safa teriak, Ya Bani Fihr, wahai keturunan Fihr. Salah satu kakek Rasulullah. Keluar nih para Bani Hashim. Ada apa tuh Nabi Muhammad manggil-manggil? Bukan Nabi Muhammad, Muhammad. Karena mereka waktu itu belum beriman. Datang nih Bani Hashim, paman bibinya Nabi, sepupu-sepupunya Nabi datang. Ponakan-ponakan datang. Kata Nabi, kalau saya bilang di belakang bukit ada pasukan yang mau menyerang kalian, kira-kira kalian percaya apa enggak? Kata mereka bilang, Ma'ahidna kadziban. Kami enggak pernah mendengar kebohongan darimu, pasti benar. Kalau emang kamu bilang pasti benar. Baik. Sekarang saya mau bilang, kalau kalian gak mau dengerin omongan saya, kalian akan mendapatkan kesengsaraan dunia akhirat. Apa itu maksudnya wahai Muhammad? Berimanlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Nah, Abu Lahab ngomong begini, Tabban laka. Tabban, celaka kamu wahai Muhammad. Alihadza jama'tana, cuma mau ngomong begini doang kamu kumpul-kumpulin kita, suruh kita beriman sama Tuhan. Enggak, kita udah punya Tuhan Lata dan Uzza. Akhirnya Nabi Muhammad diam aja, tenang-tenang aja. Nah, pelajaran penting buat kita bahwasanya Allah tidak diam melihat ada hambanya yang dizolimi. Ini kalau kita dapat kezoliman nih, orang zolimin kita, dikira Allah nggak tahu gitu. Allah tahu. Tenang aja, makanya santai aja. Akhirnya yang bela langsung Allah. Surat ke-6 turun, waktu Abu Lahab bilang, Tabban laka. Celaka kau wahai Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang balas, tapi Allah yang balas bilang, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Yang celaka kamu wahai Abu Lahab. Kamu yang celaka. Yang digunakan katanya di sini memang yada itu tangan. Biasanya orang kan kekuasaan dalam tubuhnya apa yang dikerjakan semua pakai tangan. Kalau tangannya udah celaka maka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Yang celaka kamu wahai Abu Lahab. Kemudian apa? Ayat setelahnya, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna. Nah, tadi persis kayak yang Ustadz Jamil bilang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Jangan dikira tuh harta yang banyak yang dia punya bisa bermanfaat nanti di akhirat. Nggak bisa, kata Allah, nggak bisa. Kumpulin aja yang banyak, silahkan. Kamu nggak akan bisa memanfaatkannya nanti di hari akhir. Jadi bukan lomba banyak-banyakan duit, lomba banyak-banyakan takwa. Itu yang harus kita perhatikan. Terus apa kata Allah? Sayasla naran dzata lahab. Padahal hari itu, waktu turun itu ayat, Abu Lahab masih hidup. Kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad, Abu Lahab bakal masuk neraka yang apinya berkobar-kobar. Padahal hari itu yang belum beriman banyak. Ya, bahkan Umar bin Al-Khattab pergi mau ngebunuh Nabi, pulang dari situ beriman. Khalid bin Walid sampai merangin Nabi. Perang Badar, perang Uhud, merangin Nabi. Akhirnya apa? Beriman. Abu Lahab, Allah udah katakan bahwa dia pasti akan masuk neraka. Konsekuensinya apa? Kalau Abu Lahab tiba-tiba ngomong, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Orang akan mengatakan, ya Muhammad kamu salah. Katanya Abu Lahab bakal masuk neraka. Tuh dia beriman. Masuk surga berarti. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa firman Allah maha benar. Allah mengatakan Abu Lahab masih hidup. Kata Allah, kamu bakal masuk neraka wahai Abu Lahab. Bukan karena apa-apa, tapi karena ilmu Allah al-azal. Ilmunya Allah yang maha mengetahui, udah tahu Abu Lahab kagak bakal beriman. Kalau yang lain nih, si ini, ntar bakal beriman. Ilmunya Allah, bukan ketentuannya Allah, bukan. Allah memberikan kebebasan. Tapi Allah maha tahu bagaimana masa depannya dari hamba-hambanya. Sehingga disitulah bukti kebenaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, sayasla naran dzata lahab, benar aja sampai akhir. Abu Lahab tidak beriman. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, ini nyambung lagi sama yang tadi Ustaz Jamil bilang. Dan bininya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya pembawa kayu bakar apa? Hah? Tadi ada orang demen nyebar apa tadi? Fitnah, kebencian, fitnah, nyerang siapa tadi? Prabowo siapa? Wah. Pokoknya salah satu. Tadi ngasih contoh buat kita jadi engah bahwa iya benar juga kita nggak bakal ketemu sama Prabowo. Benar nggak? Emang bakal ketemu? Kagak. Terus mau minta maaf gimana ceritanya? Nggak bisa. Nah, bininya Abu Lahab ini hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya apa? Dia bawa tuh fitnah kemana-mana. Dia sebarin tuh api fitnah kemana-mana. Fi jidiha hablum mim masad, tuh di lehernya itu ada tali yang mengikat dia. Sehingga pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari surat ini adalah kalau ada orang ngata-ngatain kita, nggak perlu kita balas. Nggak perlu kita balas. Dulu ada orang datang ke Ahadus Salihin, salah satu orang soleh, nyaci maki. Kamu. Kata orang soleh ini diam aja. Katanya, apa yang kamu bilang ini semuanya bakal tercatat di buku amalanmu. Terserah, kamu mau isi buku amalanmu dengan apa, silahkan, nggak apa-apa. Mau dengan dosa caci maki nggak, saya mah nggak bakal jawab, saya mah diam aja. Terserah kamu dah, karena apa yang kamu katakan bakal tercatat. Ini ada buku nih, ada buku yang bakal diserahkan, ini buku amalan kamu. Kamu mau isi buku itu dengan apa terserah dah. Ya, kamu mau caci maki, biarin. Jadi setiap apa yang kita katakan tadi tercatat. Apalagi tadi Ustaz Jamil ingetin lagi, ya Allah, ini mau pilpres banyak banget bertebaran fitnah. Waliyazubillah. Boleh demen sama satu, nggak demen sama yang lain. Saya ini aja, ini mau gak? Nggak apa-apa, boleh. Cuman jangan sampai tadi mengarah kepada fitnah. Asal ada berita yang mau jokin orang yang kita nggak demen, langsung kita percaya, kita ikut sebar. Nah, pertanyaannya, benarnya aja salah, nggak benar apalagi. Sekarang
Kalau udah kita lakukan itu, gimana cara kita minta maaf? Apalagi kita bantu menyebarkan. Banyak orang termakan dengan fitnahan kita. Na'udzubillah. Saya pernah bahas berapa bulan lalu di sini. Biar kata udah minta maaf, belum tentu tuh dosa berhenti. Belum tentu. Aneh fitnah Cang Jenal. Dia lagi jaya-jayanya dagang, Masya Allah. Tiba-tiba aneh buka juga. Aneh kagak demen sama dia. Aneh fitnah. Jangan beli situ dah. Tahu gak kemarin duit aneh ditilep sama dia. Misalnya nih. Gara-gara apa? Aneh pengen punya aneh laku. Akhirnya tuh orang-orang nih semajelis semuanya kagak ada lagi yang mau, bahkan berteman aja nggak mau. Jangan dah, udah dah. Dia mah begitu. Akhirnya orang pada beli ke aneh. Wah, laku, banyak duit. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Anu kaya raya, aneh lihat Cang Jenal, ya Allah kesian, susah. Ya, habis itu aneh datang. Aneh bilang, Cang, tempo hari itu 30 tahun yang lalu aneh pernah ngomong sama teman-teman, jangan beli sama Jenal dah. Ya kagak bener, begini. Omongan aneh tuh cuman 15 detik doang. Tapi pengaruhnya ente jadi susah sampai begini, nggak ada orang mau berteman sama ente begini. Aneh minta maaf ya. Aneh minta maaf. Lah dia emang dasar orang baik, dia ngomong sama aneh. Udah beb, yang dulu mah kita lupain aja dah. Saya maafin. Ya kan? Apakah dengan begitu dosa saya berhenti? Enggak. Kenapa? Karena omongan saya itu masih dipercaya oleh banyak orang. Saya kudu konfirmasi tuh atu-atu. Iya kan? Mending kalau deket-deket. Kalau pada udah menyebar kemana-mana, mending kalau masih udah pada meninggal nih. Udah pada mati. Matinya mana mendadak lagi. Kena angin ya. Iya kan? Atau boleh jadi ini yang segini yang saya ajak ngomong nyebar lagi ke yang lain. Waduh, tiba 15 detik tuh omongan keluar. Bikin orang susah. Allah nggak diem. Setiap kesulitan detik demi detik yang dialaminya, setiap itu juga dosa ngalir sama saya. Hati-hati jaga omongan. Termasuk juga WA, media sosial tuh. Hati-hati. Itu pelajaran pertama, bahwa Allah tidak diam. Yang kedua, kayak sekarang kita jelekin orang nih. Ya. Jangan dikira Allah diam. Allah nggak mau. Innallaha laisa bidzalamin lil abid. Allah tidak pernah berlaku zalim, sehingga kalau ada orang yang berlaku buruk kepada orang lain, orang itu dapat keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari kisah Abu Lahab ini, bahwa saya tadi yang Habib Alwi bin Muhammad bin Idrus bin Syahab bilang, la syarafa lil abdi illa bil ilmi wal amali wal akhlaqi was siratil hasanah. Kemuliaan itu dari ilmu, amal, akhlak dan perangai yang baik. Jadi bukan karena nasab. Saya paman Nabi, lah terus kalau nggak beriman, tempatnya saya selanaron dzata lahab. Saya selanaron dzata lahab, nggak dibeda-bedain sama Allah. Beriman nggak? Tapi kan paman sama Nabi nih. Ya Allah, orang dalam saya. Malaikat bawa sana. Saya selanaron dzata lahab. Nggak dibeda-bedain. Lihat Bilal bin Rabah, kagak punya nasab yang baik, tapi dia menjadi mulia karena nurut sama Nabi. Nah kita kalau mau mulia, ilmu, amal, akhlak, sirah hasanah. Begitu. Jadi nasab itu nggak jadi hitungan. Bukan karena nasabnya bagus. Oh ini siapa nih? Oh ini cucunya Nabi nih. Wah, lihat anaknya Nabi Nuh tuh. Anak, bukan lagi cucu, anak. Sono. Ya Allah selamatin dong tuh anak saya, katanya dalam Al-Quran. Kata Allah, innahu laysa min ahlik. Yang begitu jangan bilang keluarga kamu, jangan. Innahu amalun ghairu salih. Amalnya gak bagus. Ya, jadi gak bisa tuh saya ponakan presiden, saya saudaranya menteri, saya kalau saya bilang anak presiden ntar tendensius nih.
Udah arahnya udah politik aja sekarang. Bukan begitu, kita jauh dari politik nih. Ini bahasan majelis taklim aja, nggak ada politik. Nah, sehingga nggak ada nanti di akhirat. Kalau sekarang mungkin masih bisa di dunia, masih bisa main kita. Gua ini, oh iya siap. Jadi. Tapi kalau di akhirat udah nggak ada lagi. La ansaba bainahum. Nggak ada lagi tuh ikatan-ikatan. Makanya Nabi dengan tegas, biar kata putri saya salah, saya hukum. Hasya wa kalla. Demi Allah nggak mungkin putri Nabi berbuat salah. Tapi di situ Nabi ingin menunjukkan keadilannya. Siapa lagi mau bikin salah, saya hukum. Jangan sampai beda-bedain nih. Oh ini kan orang besar, oh ini kan keturunan bangsawan. Oh, nggak ada di zaman Nabi itu begitu. Sampai sekarang Islam tidak mengajarkan hal itu. Itu yang kedua ya, yang kita bisa ambil tadi. Yang pertama apa? Bahwa kalau kita dizalimin sama orang, Allah tidak diam. Allah akan ada untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Yang kedua, bahwasanya tidak dibedakan nasab siapapun, nanti di hadapan Allah sama semua. Yang dilihat amalnya. Saya amal lu mana? Amal mana amal? Saya nggak pakai saya amal. Nggak ada amal nggak bisa. Nah, jadi nggak ada lagi orang dalam nanti. Nggak ada lagi orang dalam, nggak ada. Sehingga amal yang banyak. Yang ketiga, bahwa tadi ya, bininya ikut-ikutan nyebarin fitnah. Diberikan juga ultimatum oleh Allah bahwa dia termasuk min ahli nar. Masya Allah. Udah nggak di gua Hira lagi kita nih, udah. Alhamdulillah. Dan itu surat itu menyatakan kebesaran Allah karena dan kebenaran ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad, karena di situ Nabi udah menyebutkan firman Allah bahwa Abu Lahab nggak akan beriman. Bayangin, coba kalau tiba-tiba Abu Lahab syahadat. Aduh, orang udah nggak percaya lagi sama Nabi, ya kan? Tapi memang Nabi tidak bicara kecuali semua dari Allah. Maka dari itu jangan pernah ragu kepada apa yang telah dibawakan, disabdakan oleh Nabi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin illa idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarata min amrihim. Kalau Allah udah bilang A, B, jangan pakai kita roman-romannya ini dah. Jangan. Enggak boleh ada pilihan lain selain apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang bisa membawa keselamatan buat kita. Perang Badar kita menang, jumlah sedikit 1:3 atau 1:4, tapi menang kita. Gara-gara nggak ada khiyarah min amrihim, nggak ada pilihan kecuali apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Waktu perang Uhud sejarah menyebutkan Islam kalah. Kenapa? Karena umat Islam ada khiyarah min amrihim, ada pilihan lain. Jangan, Nabi bilang begini, nggak apa-apa dah kita begini, akhirnya kalah. Jadi sekarang juga sama. Kapan Palestina menang? Ya ente punya pilihan lain nggak selain yang ditentukan Allah dan Rasulnya? Kalau nggak ada, maka bakal selamat, bakal cepat menang, bakal cepat memberikan kekalahan buat Zionis Israel. Tapi sekarang umat Islamnya nyari musuh sesama muslimin. Allah udah tentukan misalnya, wala tajidanna asyaddana si adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kata Allah, hamba-hambaku biar pada tahu ya, musuh ente pada Yahudi. Allah bilang dalam Al-Quran. Kita seakan-akan punya pilihan lain. Bukan ya Allah. Musuh saya mah yang milih capres nomor sekian tuh beda sama saya. Itu musuh saya tuh. Bukan, itu saudara kamu. Enggak, beda. Itu musuh saya. Nah, kita nggak mau begitu. Kita harus menjadikan surat Al-Lahab ini jadi pelajaran penting buat kita. Dan ini hanya berlaku untuk Abu Lahab ya. Umat Islam jangan sampai salah kaprah menyebutkan nanti ada lagi keluarga Nabi, apalagi sampai mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Itu salah kaprah itu. Inna abawain Nabi tuna'amu bin na'imi bila zawali. Mereka dapat kenikmatan ini sekarang
di surga begitu indah. Ya, karena mereka nih Sayyidina Abdullah, Sayyidah Aminah, dua orang dari seluruh manusia triliunan yang Allah pilih jadi bapak sama ibunya Nabi ini nih. Terus mau dibilang ini ahli nar. Nauzubillah min dzalik. Mau dibilang ini masuk neraka gitu. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Termasuk juga Sayyidina Abu Talib. Ada juga termasuk guru-guru kami di Damaskus dulu mengatakan Sayyidina Abu Talib mata 'alal iman wal Islam. Walaupun memang ada di situ perbedaan, khususnya kaum Salafi. Kalau di Habaib ini udah clear udah. Punya kitab bahkan diantaranya Asnal Matalib fi Najat Abi Talib. Karena beliau bersyahadat cuman nggak ditampilin depan orang. Buktinya ada nggak? Ada. Buktinya ada. Hadisnya ada nggak? Ada. Kalau mau kita bahas nanti kita bahas. Tapi insya Allah lain kesempatan. Baik, segitu aja.